Keluarga Azam semuanya panik karena Azam semakin membaik dan sekarang tabungan Azam, ATM, dan buku tabungannya semuanya dipegang dan diambil alih oleh Saleha. Dan jika ada keperluan untuk keluarga, semuanya harus dengan persetujuan Saleha. Dan hal tersebut membuat Dita langsung kicep. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Senin 15 Juli 2024. Nah, di episode kemarin kita melihat kalau Dita benar-benar sudah sangat amat berharap sepertinya kalau anaknya tidak akan bisa hidup lebih lama. Apalagi setelah menikah, Azam langsung dilarikan ke rumah sakit dan ya sempat koma juga beberapa saat atau ya tidak sadarkan diri ya guys ya. Dan hal tersebut membuat dia semakin menggebu-gebu untuk menguasai harta dari Azam. Dan tentu hal ini membuat Budita, Gania, dan ya sekarang dia juga bekerja sama dengan Pak Ramdhani untuk melancarkan aksi mereka agar mereka bisa mendapatkan cap jempol dari Azam ataupun bisa memalsukan tanda tangannya Azam. Dan ya tentu hal ini membuat kita semua yang nontonnya geram banget ya guys ya, karena bisa-bisanya seorang ibu berpikir kalau anaknya ini tidak akan pernah sembuh dan ya sepertinya sebentar lagi bakalan meninggal dunia. Dan yang dipikirkan itu hanya hartanya saja. Kalau ibu yang baik, tentunya dia akan memikirkan bagaimana kondisi dari anaknya. Apakah anaknya ini bisa sembuh dari penyakitnya? Atau ya pokoknya sebagai seorang ibu, pastinya nggak akan ada ibu yang ingin melihat anaknya meninggal lebih dulu dari dia, ya nggak sih? Tapi beda ternyata dengan Dita. Karena Dita merasa dengan Azam yang sudah menikah dengan Saleha, jadi dia tuh takut nih guys kalau keuangan Azam ini malah dikelola oleh Saleha seutuhnya. Gila ya, parah banget emang si Dita ini. Padahal dia tuh udah tahu banget gimana sifat Saleha dari kecil. Saleha tuh udah hidup dengan dia. Harusnya dia tahu bagaimana sifat asli dari Saleha. Dan gak mungkin Saleha ini akan melakukan hal yang keji seperti itu. Dan gak mungkin juga Saleha ini akan berusaha untuk merampas hartanya Azam dan tidak mau berbagi dengan keluarganya Azam. Itu kan hal yang sangat impossible banget ya guys ya. Gak akan mungkin Saleha akan melakukan hal tersebut. Tapi ya yang namanya orang licik pasti dia merasa kalau orang lain itu lebih licik dari dia. Padahal yang licik dan jahat itu ya Dita, Gania. Dan sekarang Pak Ramdhani pun kalau menurut Mimin sih jahat juga ya. Karena emang sih dia tuh karena gak mampu menghidupi keluarga dia, jadi dia mau-mau aja mengikuti kemauan dari sang istri, yaitu ya kalau bisa menjebak Azam dengan mengambil cap jempolnya Azam secara diam-diam di saat Azam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan untung saja itu semua tidak berhasil. Ini nih yang bikin Mimin tuh jadi merasa sangat amat lega juga. Karena kalau menurut Mimin kalau sekarang Azam meninggal dunia ya akan lebih mudah bagi Bu Dita, Gania, dan Pak Ramdhani untuk mengambil semua hartanya Azam. Tapi kalau menurut Mimin, sebaik-baiknya orang yang harus menyimpan hartanya Azam itu emang Saleha. Karena pastinya Saleha akan mempergunakan harta tersebut untuk hal yang baik-baik, tidak berfoya-foya seperti apa yang sudah dipikirkan oleh Bu Dita, Gania. Dan ya, Pak Ramdhani ini sebenarnya adalah orang yang baik, tapi ya mungkin Azam tidak tegasnya tuh ya turunannya dari Pak Ramdhani nih guys. Karena terlihat sekali kan kalau Pak Ramdhani ini gak ada sedikit pun tegasnya kepada sang istri. Harusnya sebagai kepala keluarga, Bu Dita ini takut dong sama suaminya, tapi ini malah suaminya yang takut sama Bu Dita. Dan hal itulah yang membuat kita tuh jadi geram, marah, dan gak terima juga. Kenapa sih Pak Ramdhani bisa sejahat itu? Padahal dia udah tahu kalau istrinya lah yang ngejahatin Saleha, tapi dia masih berusaha untuk menutupi kejahatan dari istri dan anaknya, Gania. Dan yang paling parahnya lagi, Pak Ramdhani pun tahu apa yang sudah dipikirkan oleh Bu Dita terhadap anaknya Azam. Bahkan
Dia tuh juga tahu gimana Budita berpikir kalau Azam ini sebentar lagi ya bakalan meninggal dunia. Jadi ya yang dipikirkan oleh Budita bukannya keselamatan dari Azam, tapi malah memikirkan gimana caranya harta Azam itu bisa mereka kuasai. Harusnya sebagai seorang ayah, Pak Ramdhani itu tahu nih gimana semestinya dia harus berbuat, gimana semestinya dia harus berperilaku dan bersikap sebagai seorang kepala keluarga. Tapi ya karena Budita ini pikirannya duit dan duit terus, sedangkan Pak Ramdhani tidak bisa memberikan uang yang banyak kepada istri dan anaknya dan hanya bergantung kepada Azam selama ini, tentu ya membuat Pak Ramdhani itu jadi tidak bisa berbuat apapun. Nah ini nih yang bikin kita tuh kesel ya guys ya sebenarnya ya. Karena Pak Ramdhani yang harusnya mempunyai hati yang baik, tapi malah dipengaruhi oleh kejahatan istri dan anaknya Gania. Dan Gania pun juga tidak pernah mendengarkan apapun perkataan dari Pak Ramdhani. Yang dia dengarkan hanya perkataan ibunya yang licik itu saja. Dan di episode kali ini, sepertinya Azam kan sudah mulai sadar ya guys ya. Dan jika Azam sadar, tentu Azam tidak mau berlama-lama di rumah sakit. Jadi dia meminta dokter untuk mengizinkan dia pulang ke rumah, dan niatnya tentu untuk pulang ke rumah dia bersama Saleha. Tapi apa yang terjadi? Kalian ingat kan di episode kemarin kalau Bu Rianti dan Budita ini bertukar sesuatu, di mana Bu Rianti memberikan uang sebanyak 350 juta kepada Budita, sedangkan Budita memberikan sebuah berkas kepada Bu Rianti. Dan itu sepertinya adalah berkas pembelian atau sertifikat pembelian rumah yang waktu itu Azam rencanakan untuk Saleha dan dirinya tinggal berdua. Nah ini nih yang bikin kita kesel ya guys ya. Tentunya hal tersebut karena sertifikat rumah itu sudah berada di tangannya Bu Rianti, ya tentu tidak diperbolehkan lagi nih Azam dan Saleha untuk tinggal di rumah baru tersebut. Alhasil Saleha harus terjebak tinggal bersama kembali dengan Dita, Pak Ramdhani, Gania, dan Azam di rumah kontrakannya Azam. Nah ini nih kekacauan selanjutnya yang harus kita lihat. Ya Azam pastinya bakalan bekerja seperti biasa juga. Dan takutnya nih Saleha sekarang gak diperbolehkan bekerja lagi sama Azam. Karena Azam maunya Saleha ini menjadi ibu rumah tangga saja dan Azam aja nih yang kerja. Tapi kalau Saleha tinggal bersama mertua iblis seperti Dita, kemudian adik ipar yang jahat seperti Gania, dan mertua laki-laki yang tidak tegas seperti Pak Ramdhani, apakah dia bisa tahan? Kalau menurut Mimin sih mending ngontrak lagi aja ya di kontrakannya Menik. Karena walau bagaimanapun pastinya tidak akan pernah bisa bahagia nih Saleha bisa tinggal bersama Budita, Gania, dan Pak Ramdhani. Apalagi nanti kalau si Azam pergi kerja, kemudian Saleha ditinggal sendirian, wah kebayang dong apa yang akan Budita dan Gania lakukan untuk ngejahatin si Saleha. Yang gak sih, gimana menurut kalian? Kemudian ya Mimin sih sangat amat berharap kalau kebusukan Rianti dan Dita juga secepatnya bisa terbongkar. Apalagi Rianti nih. Kalian tahu kan kalau Rianti ini sudah benar-benar sangat amat jahat. Dia padahal tinggal memberikan cek yang diberikan oleh Pak Darmawan kepada Saleha dan Azam sebagai hadiah pernikahan, tapi malah dimanfaatkan seperti itu dan membuat kita tuh jadi beneran kesel ya guys ya. Uangnya nggak nyampe ke Saleha, tapi uangnya malah diambil untuk membeli rumahnya Saleha dengan harga yang murah sebanyak 350 juta. Dan yang paling keselnya lagi, kalian ingat kan di episode kemarin gimana Saleha cuma diberikan uang 25 juta dan disuruh pinter-pinter ngurusin pengobatannya si Azam. Udah tahu ya, Azam ini sakitnya sakit parah seperti itu. Dan gak mungkin uang
25 juta doang untuk bisa pengobatan si Azam ini, tapi cuma diberikan uang sebanyak 25 juta. Dan bahkan di saat Saleha makan nih, senyum aja Saleha tuh nggak boleh. Coba, wah gila banget deh Bu Dita ini ya. Padahal dia sudah mendapatkan uang sebanyak 350 juta, tapi yang diberikan kepada Saleha untuk pengobatan anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri cuma 25 juta. Gila-gilanya ya si Dita ini ya, benar-benar bikin kesel Mimin banget nih. Apalagi Mimin sangat amat yakin sih kalau kalian semua di rumah juga pastinya merasa sangat amat marah juga dengan kelakuan dari Bu Dita ini. Harusnya emang Azam ini membuka mata dia lebar-lebar kalau sebenarnya dia tuh nggak disayang sama Bu Dita. Dan ya, Bu Dita ini hanya memanfaatkan kehadiran Azam untuk menghidupi kebutuhan dia saja. Dan kalau nanti Azam tidak ada, ya minimal dia bisa bahagia juga, karena Azam kan waktu itu mendapatkan uang yang banyak dari seseorang karena sudah menyelamatkan hidup bapak itu. Jadi dia diberikan uang 10M, dan ya dia berpikir kalau dengan uang 10M itu dia bakalan bisa hidup tanpa Azam dan bisa membahagiakan Gania juga, bisa membahagiakan diri dia sendiri, dia bisa menjadi orang kaya dan ya bisa merendahkan orang lain lah dengan kekayaan tersebut, apalagi Saleha. Jujur bikin kesel banget ya guys ya, bisa-bisanya seorang ibu kandung berharap anaknya meninggal dunia. Dan Mimin sih sangat amat berharap. Seperti yang kita tahu kan kalau Bara kan di episode kemarin ingin pergi lagi nih ke pengobatan alternatif yang waktu itu dicari tahu oleh Saras. Dan namanya Ambu ya guys ya, yang mengobati pengobatan alternatif kanker tersebut. Jadi Mimin sangat amat yakin dengan pengobatan itu sepertinya Azam akan bisa sembuh dari penyakitnya dan akan bisa fokus untuk bisa membahagiakan Saleha. Dan ya pastinya akan membuat harapan dari Bu Dita, Gania, dan Pak Ramdhani pupus untuk bisa merampas harta dari Azam ini. Dan yang paling bikin happy nih di episode kali ini, kita akan melihat Azam yang tegas banget nih sama keluarganya. Sekarang kan Saleha sudah menjadi istri sah dari Azam ya. Setelah Azam tahu kalau buku tabungan dan ATM-nya diambil oleh Bu Dita, membuat Azam tentunya sangat amat marah. Dia tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Dita dan Pak Ramdhani serta Gania terhadap Saleha yang kesulitan untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa mengobati Azam waktu itu dan membeli pengobatannya Azam. Dan Azam pun juga tahu yang menghambat pengobatan Azam itu ternyata adalah keluarganya sendiri. Jadi setelah dia mengambil buku tabungan dan ATM-nya itu yang disimpan oleh Bu Dita, dia langsung rapat keluarga nih. Dia mengumpulkan Pak Ramdhani, Bu Dita, Gania, Saleha, dan dia di ruang tamu. Dan dia mengatakan kepada semua orang kalau buku tabungan dan ATM tersebut akan dia berikan kepada Saleha. Dan setelah ini Saleha lah yang akan mengatur keuangan keluarga Ramdhani ini. Wah, bakalan parah banget nih tantrumnya Bu Dita ya setelah mengetahui tentang hal tersebut. Kira-kira menurut kalian apakah nanti Bu Dita bakalan kesel atau gimana? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Tapi melihat dari ekspresi Bu Ditanya sih, Bu Ditanya biasa aja ya guys ya. Tapi nggak tahu nih di dalam hatinya tuh akan seperti apa. Apakah dia akan mendongkol? Apakah dia akan mencari cara untuk bisa menghancurkan Saleha dan akan mengejahatin Saleha? Karena walau bagaimanapun rencana-rencana jahat dari Bu Dita ini pastinya bakalan ada terus. Dan Mimin sangat amat yakin kalau Saleha pastinya tidak akan pernah bisa bahagia jika Saleha masih tetap serumah dengan Bu Dita. Jadi mudah-mudahan saja dengan uang Azam yang banyak itu, Azam bisa secepatnya pindah deh dari rumah itu untuk bisa hidup berdua saja dengan Saleha tanpa diganggu oleh si iblis Dita. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.